Halo guys, balik lagi bareng kita di Dansel Official. Wah, akhirnya yang ditunggu-tunggu mendarat juga di meja studio kita. Di depan saya nih udah ada the middle child dari keluarga S26 series, yaitu Samsung Galaxy S26 Plus. Buat kalian yang ngerasa S26 biasa itu kekecilan, tapi S26 Ultra terlalu boxy dan juga besar ya, dan juga kemahalan. Versi Plus ini selalu jadi sweet spot guys. Tahun ini Samsung ngasih update jeroan yang gila-gilaan. Langsung aja kita langsung buka di kotaknya. Sebelum masuk ke kontennya, biarin bumpernya lewat dulu ya. Monggo Mas Editor. Oke, nah di sini kotaknya masih sama ya guys, masih tipis ya, khas vape flagship zaman sekarang, yang peduli lingkungan dan juga langsung aja kita buka ya, nggak usah lama-lama. Nah untuk di dalamnya, pertama kita jelas langsung dapat disambut sama unit S26 Plus-nya. Nah ini kita ambil dulu ya, kita minggirin di bawah, udah nggak ada apa-apa. Nah ini warna yang kita dapat ini sky blue ya. Cakep guys warnanya. Terus di bagian sini kita dapat kotak tipis lagi. Isinya apa? Coba kalian tebak ya. Nah, di sini kita bakalan buka, kita tarik, set. Nah, kita keluarin aja ya. Set. Nah, di sini kita dapat seperti biasa yang penting yaitu pin ejector ya. Kita taruh sini. Kemudian di sini kita dapat apa lagi? Kepala charger atau headset? Oh, enggak ada. Dengan kapan headset. Nah di sini kita dapatnya buku panduan ya, quick start, sama kabel Type C to Type C. Kita udah nggak dapat apa-apa lagi di dalam box ini, udah kosong. Jadi kita cuma dapat ini aja. Kalau kepala charger kalian harus beli sendiri. Kita udah dapat Type C yang versi 3.2 ya, USB to Type C to Type C. Kemudian SIM ejector dan juga dapat buku panduan. Udah itu aja. Nah, jadi kalian harus pastiin kalau kalian udah punya adapter 45 watt di rumah ya. Nah, sekarang kita omongin ke feel genggamannya. Nah, HP ini udah gila sih. HP ini layarnya gede di 6,7 inci. Tapi pas digenggam itu tipis banget rasanya, cuma di 7,3 mm dan beratnya cuma di 190 gram. Buat ukuran HP segede ini enteng banget ya sob. Materialnya juga udah makin solid, dengan depan belakang udah diproteksi sama Gorilla Glass Victus 2 dan framenya udah pakai armor aluminium 2. Jadi harusnya lebih tahan banting dari generasi sebelumnya. Oh ya, pastinya udah IP68 juga. Jadi kalau nggak sengaja nyemplung ke air maksimal di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit masih aman-aman aja. Next langsung masuk ke bagian layarnya. Samsung mah nggak usah ditanya ya guys. Layarnya Dynamic LTPO AMOLED 2 kali di 6,7 inci. Resolusinya udah mentok di QHD+. Buat nonton Netflix ataupun main game, mata bener-bener dimanjain ya. Apalagi refresh rate-nya udah adaptif sampai 120 Hz dan peak brightness-nya tembus di 2600 nit. Jadi kalau kalian balas chat pacar di bawah terik sinar matahari siang bolong, layarnya tetap kelihatan jelas. No buram-buram klub. Nah ini dia bagian yang paling bikin penasaran. Jeroannya sob, S26 Plus ini ada dua versi chipset. Buat pasar US dan juga China, mereka pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 di 3 nanometer. Tapi buat kita di Indonesia alias rest of the world, kita ke bagian Exynos 2600 dengan fabrikasi 2 nanometer. Jangan skeptis dulu sama Exynos guys. Prosesor 10 core ini pakai GPU Eclipse 960 dipaduin sama RAM 12GB dan storage UFS 4 yang super ngebut. Buat multitasking ataupun main Genshin Impact rata kanan lewat semua dengan mulus tanpa overheat. Yang parah lagi, softwarenya juga udah out of the box, pakai Android 16 dengan antarmuka One UI 8,5 yang makin smooth. Dan yang paling gokilnya, Samsung janjiin update OS sampai 7 tahun sob. Jadi kalau kalian beli HP ini sekarang udah bisa dipakai sampai tahun 2033.
Ngeri nggak tuh? Investasi jangka panjang. Lanjut kita beralih ke sektor kameranya. Di belakang ini masih setia dengan kamera setup 3 kamera, 50 megapiksel lensa utama dan juga ada OIS, 10 megapiksel telefoto dengan 3 kali optical zoom dan juga pakai OIS, dan 12 megapiksel ultra wide. Kamera selfie-nya 12 megapiksel. Secara hardware mungkin angkanya mirip-mirip, tapi AI-nya Samsung makin pinter guys. Ada fitur baru namanya Best Face yang otomatis ngebenerin ekspresi muka orang yang lagi merem ataupun ngeblur pas lagi foto grup. Perekaman videonya bisa sampai 8K di 30 fps atau 4K di 60 fps dengan 10 bit HDR. Bikin konten pakai HP ini auto cinematic. Nah, buat nemenin aktivitas kalian seharian, baterainya udah dikasih di 4900 mAh. Dikit lagi nyentuh di 5000 sih. Tapi ini udah irit banget berkat chipset 2 nanometernya dengan chargingnya yang udah support 45 watt. Ngecasnya 30 menit bisa ngisi sekitar 69%. Wireless chargingnya juga naik level, udah support QI 2.2 20 watt. Plus ada reverse wirelessnya juga, jadi di 4,5 watt. Buat ngecas TWS kalian pas darurat, fitur pelengkapnya lengkap banget. Fingerprint ultrasonic di bawah layarnya yang super cepet, Samsung DeX Ultra Wideband NFC pastinya ada. Minusnya cuma satu, tetap nggak ada jack audio 3,5 mm. Ya maklum lah, HP zaman sekarang. Oke guys, kesimpulannya apakah Galaxy S26 Plus ini worth it? Secara global harganya ada di $1.099 ya, atau kalau masuk di Indonesia estimasinya ada di kisaran 17-18 jutaan. Menurut kami pribadi, S26 Plus ini adalah the best all-rounder smartphone dari Samsung ya buat tahun 2026. Kalian bisa dapat layar segede ultra, tapi dapat bodi yang jauh lebih enteng dan performanya juga gila dari Exynos 2 nanometer. Memorinya gede 256GB atau 512GB dan software update-nya di 7 tahun. Buat kalian yang sekarang pakai S23 Plus atau ke bawah, ini saatnya upgrade sob. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian yang lagi nyari HP baru, dan subscribe di channel Dansel Official biar nggak ketinggalan rancut gadget dari kami. Dansel, pusat HP dan laptop.